Nuwabosi. Ketika mendengar nama Nuwabosi, yang terlintas di benak kebanyakan orang adalah ubi Nuwabosi. Tentunya bagi masyarakat Kabupaten Ende, ubi Nuwabosi ini sudah menjadi makanan lokal, dan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur bahkan masyarakat Indonesia juga tidak asing lagi dengan ubi Nuwabosi. Kampung Nuwabosi terletak kurang lebih 9 km dari kota Ende. Akses perjalanan menuju Nuwabosi sudah sangat mudah karena jalannya yang sudah cukup baik. Sepanjang jalan menuju Nuwabosi, kita akan bertemu dengan penambang batu dan kita juga akan menikmati indahnya kota Ende dari puncak Nuwabosi dengan ketinggian 539 meter dari permukaan laut. Ubi Nuwabosi memang spesial. Rasanya yang lezat dan juga teksturnya yang lembut membuat ubi Nuwabosi berbeda dengan ubi atau singkong yang berada di wilayah tertentu. Ubi Nuwabosi berasal dari Nusa Tenggara Timur. Yang sudah pernah makan pasti sudah tahu. Ubi Nuwabosi bisa dikatakan sebagai tanaman endemik yang berada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Namun tidak semua tempat di wilayah Nusa Tenggara Timur bisa ditanami ubi Nuwabosi kecuali di desa Nuwabosi. Namun akhir-akhir ini terdengar kabar yang kurang mengenakan akibat dari perubahan iklim, produktivitas ubi Nuwabosi semakin menurun. Kami mau tanya-tanya sedikit tentang ubi Nuwabosi itu sendiri. Kan banyak juga masyarakat umumnya yang belum mengenal dan mungkin belum tahu tentang sejarah dari ubi Nuwabosi itu sendiri. Sepanjang yang saya tahu bahwa ubi Nuwabosi ini sudah dibudidayakan sekitar tahun 60-an itu sudah nenek moyang kita itu sudah mereka budidayakan itu. Kalau untuk kedekatannya sendiri nih Bapak, kedekatan ubi Nuwabosi dengan masyarakat di sini ini seperti apa? Ya, sumber penghasilan utama masyarakat Ndatundora, masyarakat Nuwabosi ini, yang paling pertama itu adalah ubi Nuwabosi. Para petani bercocok tanam menanam ubi kayu Nuwabosi itu untuk pemenuhan ekonomi setiap hari, bisa untuk menyekolahkan anaknya, bisa untuk kebutuhan harian mereka. Selain hasil-hasil lain yang diusahakan, dibudidayakan oleh para petani itu sendiri. Berarti rata-rata masyarakat di sini bermata pencariannya sebagai petani begitu ya Bapak? Iya, 95% itu petani. Bapak di desa sini di Nuwabosi, ini kan kita tahu saat ini kan perubahan musim, perubahan iklim itu kan terjadi. Bapak dengar tidak kayak keluhan-keluhan dari masyarakat akibat dari perubahan musim itu sendiri, dari panas ke hujan, hujan ke panas begitu, ada tidak keluhan dari mereka Bapak? Jadi baik, kalau keluhan dari masyarakat itu berkaitan dengan faktor iklim, yang sekarang kita tahu bahwa ada panas panjang sekarang itu, memang ada banyak keluhan dari masyarakat kita. Dalam hal ini boleh saya katakan bahwa masyarakat itu mengalami gagal panen untuk ubi kayu ini. Ini berdasarkan penglihatan dari Bapak selaku aparat desa di sini, itu bagaimana dengan jumlah produktivitas ubi akhir-akhir ini? Iya, kalau pengamatan saya bahwa selama ini
produktivitas ubi kayu Nobosi menurun drastis ya. Sangat drastis penurunannya itu. Itu diakibatkan oleh faktor iklim tadi, panas panjang tadi. Dalam arti kemarin saya lihat itu para petani panen ubi itu mereka harus beli air untuk siram di pohonnya, baru bisa cabut. Baru bisa cabut. Jadi kalau memang dicabut sendiri seperti pada saat musim hujan itu memang tidak bisa. Jadi kalau pada saat mereka cabut pasti umbinya itu rusak semua. Berarti jalan keluarnya tadi dengan mereka menyiram dulu baru cabut ubinya begitu Bapak ya? Dalam arti para petani ini harus menyiapkan uang lebih banyak lagi. Beli air untuk menyiram pohonnya dulu baru bisa dicabut. Oke. Bapak akhir-akhir ini ada tidak sih semacam perubahan perilaku dari petani? Misalnya mungkin ada yang mulai sudah memalas untuk menanam ubi. Karena kan produktivitasnya semakin menurun nih Bapak. Kan otomatis juga akan mempengaruhi kesejahteraan mereka di kehidupan mereka sehari-hari. Itu terganggu tidak juga dengan jumlah dari petani itu sendiri Bapak? Iya, kalau perubahan perilaku ada, karena memang kita lihat selama ini para petani kita lihat enggan untuk menanam ubi lagi. Ada beberapa faktor, yang paling pertama itu faktor cuaca sehingga membuat produksi ubi kayu itu menurun drastis. Terus yang kedua, dari faktor itu juga membuat kalau kita lihat kemarin itu ubi busuk umbi namanya itu tuh. Itu sangat mempengaruhi. Terus yang ketiga juga adalah faktor pasaran. Harga ubi kayu di pasaran juga tidak stabil. Tidak stabil itu. Kalau untuk saat ini nih Bapak, bagaimana dengan petani-petani muda? Apakah masih ada petani-petani muda yang tetap memilih untuk melestarikan ubi Nuwabosi ini walaupun perubahan iklim ini memang sangat-sangat mempengaruhi produktivitas dari ubi itu sendiri? Ya, ini yang kita perjuangkan sekarang. Dalam arti kita mengajak kelompok milenial ini untuk mereka lebih proaktif di bidang pertanian ini. Karena kita tahu bahwa kelompok milenial ini tidak familiar dengan pekerjaan sebagai petani ini. Jadi saya boleh katakan bahwa tenaga kerja di bidang pertanian itu makin lama makin menurun, karena memang dalam arti faktor pekerja ini orang tua kita kan semakin usia, jadi mereka dengan sendirinya pasti tidak lagi bekerja. Dan sekarang kita harapkan itu kaum milenial ini. Jadi kedepannya itu tuh kaum milenial perlu kita dorong lagi mereka untuk bagaimana kita mencintai ini pertanian. Apalagi kita tahu ubi kayu Nobosi ini kan merupakan ikon kebanggaan kita, kebanggaan orang Nobosi dan kebanggaan kabupaten bahkan provinsi. Oke Bapak, ini ada tidak sih tindakan ya, semacam tindakan nyata dari pemerintah desa terkait dengan isu perubahan iklim ini supaya mendorong petani itu tetap semangat begitu, walaupun mereka mereka betul-betul merasakan dampak besarnya dari perubahan musim itu sendiri? Kita tetap mendorong para petani untuk tetap semangat. Dalam arti di desa juga kita tetap menyiapkan hal-hal lain, dalam arti selain bertani, para petani juga kita bisa bergerak di sektor-sektor lain. Nah, misalnya gagal panen ubi kayu, kita bisa menanam yang lain, tetapi dalam arti tetap kita kondisikan pada saat musim yang pas itu tuh kita tetap kondisikan ubi kayu ini. Tetap perjuangan kita di desa bahwa semoga ubi kayu ini tetap ada, tetap eksis di wilayah kita. Banyak teman-teman yang merantau ke Malaysia bahkan ke Kalimantan. Teman-teman berpikir dengan situasi seperti ini ketika mereka memilih untuk bertani, kecukupan untuk kehidupan ekonomi tidak mencukupi untuk kehidupan mereka masing-masing. Ada beberapa teman
untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan situasi yang kami alami sekarang, khususnya di Nobosi, panas yang berkepanjangan. Akhirnya teman-teman untuk mengambil inisiatif di bagian pertanian, mereka menanam sayur mayur, dan yang kedua teman-teman berternak, khususnya berternak babi, sedikit untuk menunjang kebutuhan mereka dan perekonomiannya mereka. Yang saya harapkan dari anak muda petani Nuwabosi, yang pertama memanfaatkan potensi yang ada di Nuwabosi sendiri seperti ubi. Bukan hanya menjual dalam bentuk mentah, ubi yang belum diolah, tapi juga siap mengolah ubi tersebut menjadi dalam bentuk produk. Selain itu, di tengah era perkembangan gadget saat ini, kita bisa memanfaatkan melalui media HP untuk mempromosi atau menjual produk ubi tersebut. Rencana dari saya dan beberapa anak muda di sini ingin mengadakan sebuah festival pangan lokal, di mana festival tersebut khusus menjual atau memamerkan produk-produk lokal yang ada di Nuwabosi. Untuk mencapai festival tersebut, kami membutuhkan bantuan dari sesama anak muda, pemerintah desa, gereja, LSM, untuk sama-sama menyukseskan festival tersebut, sehingga produk dari ubi sayur-sayuran yang ada di Nuwabosi bisa lebih luas jangkauannya. Selain itu, kami juga merencanakan untuk menyiapkan satu tempat khusus di mana untuk orang-orang dari luar Nuwabosi datang ke Nuwabosi hanya untuk menikmati ubi Nuwabosi itu sendiri. Saya umur sudah 60 tahun nih, hidup saya sebagai petani. Nah, dan saya ini sebagai ketua kelompok tani Harapan Baru Desa Tentor 2. Jenis ubi di Nuwabosi sekarang itu ada 4. Ada yang pertama, yang asli, nomor 1 itu ubi terigu. Yang kedua, ubi tanah air yang sekarang ini. Yang ketiga ada ubi yang putih. Dan yang keempat ada jenis baru lagi ubi yang sekarang sudah mulai ramai tanam di sini. Namanya saya kurang tahu, artinya macam ada kami campur mungkin antara terigu dengan ubi jenis lain. Perbedaannya itu ubi nomor 1 ini dia rasanya agak beda, enak. Kalau ubi jenis yang lain ini macam yang kelas 2, 3 dan seterusnya itu dia ini enak pada saat masak, makan masih panas. Kalau sudah dingin dia agak keras. Ini sekarang banyak masyarakat petani tanam ini ubi jenis kedua itu tanah air. Ini perbedaan antara jenis ubi terigu dengan jenis ubi yang lain kelas 2 ini umurnya mesti paling kurang 1 tahun. Lebih 1 tahun, misalnya 1 tahun 5 bulan, lebih baik lagi. Sedangkan ubi kelas 2 dia bisa 8 bulan atau 10 bulan orang sudah bisa ini panen hasilnya. Dulu ini orang semata-mata hanya tanam ubi jenis terigu asli yang nomor 1. Hanya karena pengaruh penghasilannya mulai menurun, akhirnya masyarakat petani ini sudah lari ke ubi kelas 2. Dan apalagi umurnya 8, 9, 10 bulan sudah bisa masyarakat bisa petani itu bisa sudah petik hasilnya.
daripada tanam ubi terigu orang menunggu 1 tahun, bahkan 1 tahun lebih dulu lama ini baru cabai, baru panen. Ya, sehingga masyarakat petani sekarang itu mulai rame-rame tanam ubi jenis 2 nih. Ya, kalau cuaca macam begini kita saksikan sendiri ubi sekarang itu Ibu banyak yang busuk karena selama ini panas. Panas, tiba-tiba datang hujan dalam 2 atau 3 hari itu langsung terjadi pembusukan. Jadi dalam satu pohon ini, satu pohon ubi ini ada yang baik dan ada yang rusak, busuk tadi. Kadang-kadang juga satu pohon baik semua, kadang-kadang juga satu pohon juga busuk semua. Dan itu kalau tambah 1-2 bulan kalau hujan datang cepat berarti hancur semua. Ubi ini sebenarnya harus pas waktunya dulu baru dipanen. Ini akibat musim, pergantian musim, jangan sampai dia busuk semua, maka para petani ini secepatnya mengatasi ini cabut cepat untuk itu mempengaruhi umbinya. Karena sebenarnya harus 10 bulan, ternyata 8 bulan sudah cabut, ya terpaksa pengaruh umbinya semakin kecil. Ini banyak umbi ini kecil-kecil, sudah rusak. Kalau tidak juga, kalau tidak cepat juga nanti tambah parah lagi. Makanya para petani ini berusahakan biar bagaimanapun untuk mengatasi supaya jangan sampai ubi ini busuk semua, rusak semua. Biar umbinya masih kecil, yang terpaksa cabut. Yang penting mereka dapat uang sedikit. Untuk sekarang ini dengan hasil panen menurun akibat dari pembusukan, ya penghasilan petani juga semakin menurun. Jadi penghidupan petani ini bukan mau artinya lebih meningkat ke arah yang lebih baik, tapi lebih susah lagi lah. Karena mereka petani mengharapkan bahwa ya, hasil yang memuaskan untuk mereka, ternyata yang mereka hasilkan hanya itu kurang. Ya kita tetap mempertahankan petani lah. Tetap tanam ubi, menjaga ini ubi juga supaya nanti lama-lama kalau kita sebagai orang tua ini sudah mau tidak lari ke ini profesi yang lain, berarti ubi ini lama-lama hilang dari Indah Tendora. Nama Indah Tendora yang terkenal dengan ubi ini lama-lama sudah orang sudah tidak kenal lagi. Karena generasi nanti ya sudah tidak mau lari kemana semua. Kita ini mengharapkan anak-anak generasi kita ini tetap mempertahankan, menjaga ini ubi ini agar tetap nama Nobosi ini tetap dikenal lah. Terinspirasi ketika mama almarhum waktu itu kepengen makan ubi tapi sudah tidak bisa. Ini karena sudah giginya sudah tidak ada, jadi saya kukus dulu ubinya baru diolah. Ternyata ketika saya membuat itu ubinya hasilnya menjadi seperti getuk itu dan tidak terputus. Maka terbersit di ini pikiran saya, ada tidak ya olahan ubi Nobosi selain yang selama ini kan cuma dijadikan ubi goreng saja. Dari semenjak itu mencoba dari meramu bumbunya, tes rasanya sampai dengan ketahanannya. Ternyata setelah diolah hasilnya semakin bagus dan coba dijual, ternyata ada peminatnya. Untuk perkembangan rasa di awal-awal itu kan masih original, rasa original dengan khas rasa bawang putih dan garam. Sejak awal kami tidak pernah menggunakan penyedap jenis apapun, cuman garam sama bawang dan bahan tepung lainnya. Untuk penjualan sementara untuk lokal masih di Kabupaten Ende.
Kalau di kabupaten lain hanya saat ada permintaan baru kita kirim. Karena kami juga jual melalui Facebook, promosi melalui Facebook, itu mereka pesan dari situ baru kita kirim. Kalau gagal panen otomatis produksinya pasti menurun otomatis. Tapi kami tetap usaha, walaupun sedikit kami tetap memproduksinya. Karena kami tidak mau sampai tidak ada produksi nanti konsumen kecewa. Harapan kami itu untuk petani-petani Nuwabosi atau anak muda yang berbakat di Nuwabosi harus mempertahankan tetap tetap meningkatkan untuk budidaya ubi Nuwabosi yang asli. Perubahan iklim yang sedang terjadi juga berdampak pada produksi ubi Nuwabosi. Petani harus mengalami gagal panen yang berkepanjangan. Hal ini berimbas pada perekonomian masyarakat Nuwabosi. Bertahan di tengah situasi seperti ini adalah pilihan yang tidak mudah. Meninggalkan ubi Nuwabosi sampai hanya tinggal cerita saja untuk anak cucu kelak? Ataukah terus melanjutkan produksi ubi Nuwabosi agar tetap ada dan tetap dikenal? Melangkah dan bertahan di tengah perubahan iklim menjadikan kita sadar bahwa masalah ini adalah masalah kita bersama.